Bapak Ibu silakan kembali. Sekali lagi shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Oleh sebab itu pagi kali ini kita masih bisa diberikan kesempatan dan mengambil waktu serta kesempatan dan kekuatan dan kesehatan. Kita masih bisa datang bersama-sama bersekutu dan berdoa pagi hari ini. Ya Bapak Ibu, pagi ini saya mau menyampaikan surat Paulus kepada orang-orang Galatia. Tadi worship leader dan kita semua sudah baca Galatia pasal 2 ayat 15 sampai ayatnya yang 21. Namun sebelumnya saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara kita melihat bagaimana Paulus marah terhadap orang-orang di Galatia karena mereka berpaling dari kebenaran Injil Yesus. Nah sebelumnya saya ajak Bapak Ibu Saudara kita lihat di dalam pasal 3 ayat 1 dan 2. Saya baca bagi kita semua. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempersoalkan bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang hadapannya? Hanya ini yang hendak ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Paulus datang di Galatia mengajarkan tentang Injil Yesus Kristus dan kebenaran Injil atau kabar baik tentang Yesus Kristus yang mana dan baik. Dan dengan itulah orang dibenarkan dan diselamatkan. Lalu jemaat Galatia itu menerima Tuhan Yesus dan Roh Kudus dicurahkan ketika mereka menerima Tuhan Yesus di dalam pasal 3 ayat 2 dan 5. Dan mereka hidup dalam kasih karunia Allah sebagai orang-orang yang dibenarkan. Kemudian tiba-tiba datang para kaum Yudais masuk dan kasih pengajaran kepada mereka bahwa percaya kepada Yesus saja itu belum cukup, atau percaya kepada Yesus saja itu tidak cukup. Harus ikut juga ketentuan hukum Taurat. Orang-orang dari Yudais ini ajaran Yudais ini memberikan mereka pengajaran seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi di mana mereka itu bodoh? Di mana mereka yang sudah terima Kristus beralih lagi ke tradisi Yahudi. Nah di sini ada dua golongan, di mana ada golongan dari Kristen Yahudi dan Kristen Yunani. Sehingga kalau saudara orang-orang Yahudi yang sudah terima Yesus, mereka berbalik lagi dari Injil dan mengikuti ajaran Kristen. Ini membuat orang-orang Kristen Yunani jadi bingung. Membuat orang-orang Kristen Yunani ini bingung. Mereka bertanya-tanya, nah terus bagaimana dengan kami? Kami ini bagaimana? Ketika Paulus berada sama-sama dengan orang-orang Galatia, mereka dengan penuh semangat percaya. Tetapi ketika Paulus tidak ada bersama-sama dengan mereka, di mana mereka bodoh. Sehingga dari keadaan mereka itu Paulus menegur mereka dengan keras. Paulus menegur mereka dengan sangat keras. Karena tindakan bodoh mereka membiarkan diri mereka diperdaya oleh ajaran-ajaran yang salah tentang Taurat. Sehingga mereka berbalik dari kebenaran Injil. Kita melihat di sini tentang argumen Paulus, Bapak Ibu Saudara yang diberkati. Argumen Paulus ini sangat jelas. Di dalam pasal 3 ayat 1, Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di hadapanmu. Paulus berkata kepada orang-orang Galatia seperti itu. Nah kita lihat dari keadaan atau pengalaman jemaat di Galatia itu sangat jelas bahwa mereka sudah diselamatkan melalui karya Kristus di kayu salib oleh pekerjaan Roh Kudus. Sehingga mereka berpaling dari Injil
Dan hal ini bagi Paulus, dia berkata di dalam ayat 3 dari ayat 4 dari pasal 3. Dia bilang ini sebuah situasi hal sangat sia-sia. Ini sebuah kesia-siaan. Dia berkata. Dan ini membuat Paulus sangat marah sampai Paulus menuduh mereka orang-orang dalam diri yang bodoh. Saya membayangkan di bagian ini, saya membayangkan kalau saya juga di posisi seperti Paulus, saya dalam berusaha yang susah payah membuat seseorang atau sekelompok yang belum menerima Injil, belum percaya Yesus, saya berusaha sekeras mungkin dan memberitakan ini kepada mereka. Dan ketika mereka percaya, mereka sudah mengikuti Yesus, lalu tiba-tiba ada ajaran lain bukan dari Injil diberitahukan kepada mereka dan mereka terima, padahal mereka tidak tahu ajaran itu kalau menyesatkan. Lalu mereka terima. Bapak saya pikir bahwa itu bukan saya hanya marah saja, tetapi saya juga sangat kecewa. Dan di sini saya melihat Paulus, dia bukan hanya sekedar marah, tapi yang kecewa dari setiap tutur kata bahasa yang dia sampaikan kepada orang-orang ini. Seolah-olah dia bukan marah, tapi dia juga sangat kecewa. Sampai dia bilang bahwa orang-orang Galatia yang bodoh karena mereka kembali pada ajaran-ajaran Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkata, ini bagian yang pertama. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Kita kembali pada teks kita dari Galatia pasal 2 ayat 15 sampai ayat 21. Di mana kita melihat penjelasan dan apa prinsip-prinsip Paulus, di mana dia telah kuat iman yang dapat diterapkan kepada orang-orang Galatia. Saya mulai dengan membaca ayat 15. Menurut Galatia, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Nah, Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan adalah sekarang, mengapa Paulus memakai kata menurut kelahiran kami? Ini ada sedikit unik, Bapak Ibu. Namun ini artinya bahwa Paulus mau bilang, sebelum Paulus mau bilang kepada orang-orang Galatia ini bahwa benar kita ini sama-sama kelompok orang benar. Kamu dengan saya, kita ini sama-sama kelompok orang benar. Di mana kalau menurut ajaran Indonesia, orang-orang yang disunat itu, orang-orang yang sudah disunat itu adalah orang-orang yang benar. Orang-orang disunat itu orang-orang benar. Paulus bilang bahwa saya juga keturunan, bukan keturunan orang-orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Di dalam ayat 15. Jadi seolah-olah dia berbahasa tentang kata itu, dia berbuat orang-orang itu tidak berasa oleh kami ini sudah salah. Dia akan mereka, kemudian dia menjatuhkan mereka di bagi mereka ini ayat 16. Kita lihat ayat 16 Bapak. Tetapi asal kamu tahu, Paulus begitu. Tetapi asal kamu tahu orang Galatia bahwa tidak ada kebenaran, tidak ada kebenaran. Tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat. Ini seolah-olah dia skakmat orang-orang Galatia ini di bagian ayat 16. Tidak ada kebenaran, tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena iman di dalam Kristus Yesus. Nah, kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 3 ayat 6, Paulus adalah orang yang sangat taat kepada hukum Taurat dan tidak bercacat sama sekali. Artinya bahwa Paulus ini orang yang paling tahu tentang hukum Taurat, tapi dia sendiri bilang apa-apa, saudara, hukum Taurat tidak menjaminkan kita benar. Melakukan hukum Taurat itu tidak dibenarkan. Dia yang begitu sangat tahu tentang hukum Taurat, bahkan tentang aturan hukum Taurat, dia itu orang yang tidak ada cacat sama sekali. Tetapi orang-orang Galatia, mereka yang tidak tahu mengenal tentang hukum Taurat, begitu ajaran Yesus masuk, mereka percaya dan mereka langsung mengikuti ajaran-ajaran Yesus. Ini yang membuat Paulus sangat marah, sangat gerah kepada mereka. Dan oleh sebab itu, Paulus melanjutkan lagi bahasanya nasihatnya kepada mereka, dan oleh sebab itu kami
Paulus di dalam Filipi 3 ayat 6. Bapak Ibu Saudara baca itu sangat jelas. Tapi Paulus bilang tawar itu tidak menjadikan dia benar. Paulus bertawa tidak membuat saya benar dan menjadikan saya benar. Hanya ada satu cara, yaitu percaya Yesus. Di pasal 2 ayat 16. Oleh sebab itu Paulus tegaskan bahwa dia telah mati terhadap Taurat. Dan Paulus bilang, kalau saya bangun kembali apa yang sudah saya ubah, atau saya bangun kembali apa yang sudah saya robohkan, yaitu ketaatan kepada Taurat sudah tidak diperlukan lagi untuk memperoleh kebenaran. Kemudian dengan perkataan saya atau dengan perbuatan saya melakukan mengajarkan bahwa hal itu masih diperlukan. Maka dengan begitu saya menyatakan bahwa saya sebagai pelajar hukum Taurat, karena saya bangun kembali apa yang sudah saya tinggalkan. Harus berkata seperti itu. Namun kita lihat di sini bahwa apapun pendapat orang mengenai hukum Taurat, bagi Paulus dia telah mati terhadap hukum. Paulus bilang kepada orang Galatia, saya tidak mau lagi ada di bawah perhambaan hukum Taurat, supaya saya hidup untuk Allah melalui Yesus Kristus. Di dalam ayat 11, saya sudah disalibkan dengan Kristus, saya sudah tinggalkan manusia lama saya sudah turut disalibkan. Saya mati terhadap dunia ini dan mati terhadap hukum Taurat dan hidup untuk Allah dan Kristus. Sangat jelas di dalam ayat 11. Nah, sekarang saya hidup bukan lagi saya sendiri yang hidup. Bahasa ini unik Bapak Ibu Saudara. Paulus bilang, sekarang saya hidup bukan lagi saya sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam saya, di dalam diri saya. Dan hidup yang sekarang saya hidup di dalam dada adalah oleh iman dalam Anak Allah yang sudah mengasihi saya dan menyerahkan dirinya untuk saya. Berada di dalam yang berbeda. Paulus bilang dia tidak bisa dihidup dengan Kristus, namun Kristus hidup di dalam dirinya. Kristus hidup di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, di ayat seperti ini, Bapak Ibu Saudara, itu berasal dari persekutuan rohani dengan Kristus. Hubungan pribadi dengan Allah. Ada amannya Bapak Ibu Saudara. Kita bisa dari Rasul Paulus. Paulus mengambil bagian dalam kematian Kristus, dan berdasarkan itu ia mati terhadap dosa. Namun kita melihat dia mengambil bagian dalam kehidupan Kristus, yaitu dia dapat hidup bagi Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang terakhir di bagian ayat 21, akhirnya Paulus mengakhiri pembicaraan ini yang memberitahukan kepada orang-orang Galatia, memberitahukan kepada mereka, saya tidak menolak kasih karunia. Di dalam ayat 21, saya tidak menolak kasih karunia, saya tidak sia-siakan kematian Kristus. Sebaliknya, kalau ada kebenaran boleh hukum Taurat, Paulus bilang apa? Maka kesimpulannya adalah sia-sialah kematian Kristus itu. Sebab kalau kita mencari keselamatan dengan menjalankan hukum Taurat, maka kita membuat kematian Kristus itu menjadi sia-sia. Sebab untuk apa Kristus harus mati? Kalau kita dapat diselamatkan tanpa kematian Yesus Kristus, menjalankan hukum Taurat saja kita sudah dibenarkan, kita sudah diselamatkan. Untuk apa kematian Yesus Kristus? Untuk apa? Berarti sia-sia Yesus mati. Seolah-olah Paulus ini berkata orang Galatia seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya pikir bahwa cukup penafsiran firman Tuhan untuk kita. Sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan keimanan ini? Bagaimana
sini mampu yang sudah ya